Oh, justru darah urat komedi lo tadi dari bapak ya? Iya, kayak yang mainnya Ketehe itu penciptanya dia sebetulnya. Beneran. Iya, waktu itu kan sempat mainnya Ketehe sempat naik booming ya. Meneketnya Eh, itu kan dari program si yang sebelum itu si Extra itu kan. Nah itu kebetulan saya dapetnya dari bapak yang dia lagi cerita-cerita kan, Beh mau bikin bisnis tuh gimana ya? Biar ini duit kekumpul, pengen bikin bisnis biar jalan gimana ya? Dia cuma jawab gini, keren. Oke, lo bisa suka motor gara-gara apa ya, Tor? Gara-gara apa? Suka motor? Ya karena gara-gara dilarang Gara-gara dilarang naik mobil. sama ibu. Gara-gara nggak boleh naik motor. Iya. Jadi lu malah kepengen naik. Dulu dilarang tatoan, dilarang naik motor, malah naik motor. Emang makanya gue jangan dilarang-larang lah kalau gue lah. Yang dilarang iya. Wah, Iya. lu ngomong sama bini gue dong. Kadang yang gitu ya bener, dilarang tuh lebih menyenangkan. Kadang kan enaknya nggak seberapa ya. Cuma yang nggak seberapa itu yang kita cari. Iya. Tarik tersendiri nggak waktu bawa motor? Andre dulu deh, Mas Andre. Lu ngerasa apa sih yang lo rasain sensasi di atas motor nih? Buat lo apa sih? Fun sih menurut gue. Fun ya? Bener fun aja. Oke. Tor? Kalau gue beda-beda nih. Kalau Harley itu pokoknya lo jangan pernah beli Harley jangan pernah nyoba naik Harley kalau lo nggak mau beli Harley. Oh, karena? Gak tahu kenapa nih Harley ini sebetulnya ini motor agak lebay. Maksudnya? Motor kecil gini 1.200 mesinnya. Mesinnya 1.400. Cuman begitu lo blar gitu ya. Ini lo tuh kayaknya ada ngesol lah istilahnya. Kalau blues tuh ngesol gitu. Nyambung banget. Nyambung. Kalau soal biaya, kan kadang-kadang nih kalau ngomongin soal Harley kan, ya spare partnya kan lumayan deh. Lo ngerasa ini gak sih? Paling murah apaan di Harley? Spare part, Mas Andre? Paling murah aja gue pengen tahu. Ventil hijau ya. Mana cuma ventil hijaunya doang? Ventil hijau tuh berarti lo udah isinya udah bukan angin. Isinya apaan? Apa? Kalau yang hijau? Hidrogen. Oh, hidrogen. Oke. Itu paling murah tuh. Ada yang ngomong helium. Terbang. Lator nggak masalah tuh, maksudnya lo kalau keluar duit untuk modif atau custom motor gitu. Kalau istri saya sih lebih suka nambah motor daripada nambah istri ya. Ya udahlah ya. Jadi aman. Kalau untuk itu sih aman. Karena kalau menurut gua motor, apalagi motor-motor kayak gini nih invest sih. Maksudnya invest emang harganya naik terus gitu? Naik terus. Oh ya? Kalau motor gua sih, gua nggak tahu dari motor yang lain. Kalau motor lama biasanya investnya lebih tinggi. Oke, abis ini kita ngobrol lebih banyak lagi sama Tora Sudiro. Gue gak tahu siapa yang mau diobrolin, makanya jangan kemana-mana. Tetap di Obrol-Obrol, nggak asal ngobrol. Tor, kalau lihat sosial media kan kayaknya lo emang suka nge-gym tuh. Tapi Oh iya. yang gak gerak-gerak, duduk di gym aja maksudnya. Iya. Banyak yang dilihat soal tempat gym. Seperti bar. Oh iya, barbel. Ada. Iya, pokoknya semua yang segala macam berhubungan sama kesehatan tuh ada di tempat gym. Oke, kalau masalah olahraga tuh emang untuk penampilan atau kesehatan buat lo? Gue senang kesehatan sih. Lo ini nggak termasuk misalnya sebelum film persiapannya lo bikin dulu gitu? Gue lebih ke doa sih. Gue pikir ada Oh, film lo harus jaga. tergantung filmnya apa. Kalau emang ada film yang mengharuskan membesarkan badan kayak kemarin tuh Juara, emang kan dia jago silat apa segala macam, nah dari badannya dibentuk. Nih udah turun nih sekarang nih. Udah 2 bulan nggak latihan. Karena dapat peran yang harus mengemukakan badan. Waktu kecil lo kebayang nggak sih kepikiran akan jadi pemain film, jadi bintang film? Jujur gue pernah ngayal. Serius lo? Gue pernah ngayal jadi bintang film, gue pengen banget jadi bintang film, gue pengen banget main film gitu. Cuman gue nggak pernah kepikiran kalau jalan gue akan ke situ gitu. Tiba-tiba dapat jalan ke situ ya luar biasa. Ya gue akan ngasih tahu ada satu foto lo sini. Sini Mbak. Sini cepetan sini. Sini Mbak Susan, Kalau besar mau jadi apa? Ini dalam sini, gue nggak tahu dia sempat kepikiran jadi seorang bintang film apa enggak dia? Oh, Iya. siapa dalam sini? Nggak tahu. Coba kita lihat. Misteri.
Keren. Kelihatan. Kelihatan dibohonginya saya. Cerot. Wih. Umur berapa, Tor? Ini sekitar umur 7 tahun ini. Waktu itu Umur- Tora kecil tuh kayak gimana sih? Tora kecil itu sangat krempeng ya. Krempeng banget gitu. Salah satu yang ditinggalin dari Tora kecil sampai sekarang adalah saya tetap takut kalau ngeliat bayangan saya sendiri. Kenapa bisa takut? Jadi sampai sekarang kalau suruh main film horor nggak pernah berani. Yang bener loh. Emang nggak pernah ada film horor? Nggak pernah. Karena kadang kalau lihat bayangan sendiri udah gitu. Oke. Ini umur 7 tahun. 7 tahun nih. Di mana nih? Ini di rumah Eyang. Yang fotoin? Waktu itu selfie ya, saya pakai. Nggak ada, Pak. Belum ada. Lo cukup deket sama Eyang dulu ya? Lumayan dulu. Karena tinggal sama Eyang kan dulu. Oh, tinggal sama Eyang. Sempat tinggal sama Eyang, jadi lumayan deket tinggal sama Eyang ya gitulah. Sama bokap nyokap gimana? Bokap nyokap dulu, saya waktu kecil itu bokap nyokap saya udah pisah. Bisa waktu umur? Ya. Aktor. Langsung bahagia loh. Iya sedih Pak, aktor gitu. Kelihatan banget aktor. Iya. Langsung. Bapak, ibu waktu itu pisah ya? Udah pisah dari kecil. Jadi saya berdiri sendiri, saya hidup sendiri. Serius? Batang Kara. Enggak, hanya sama Eyang. Oh iya benar. Saya tinggal sama Eyang, makan sama Eyang, terus ya udah. Akhirnya sampai umur berapa ya? Baru pindah sama bapak. Tapi nyokap sama bokap itu, bapak sama ibu lebih dekat mana sih? Waktu lo dulu? Waktu kecil sih lebih dekat ke ibu. Cuman kalau sekarang lebih dekat ke bapak. Sosok ibu berarti tetap, ya lo kenal dong sosok ibu seperti apa? Bapak Kenal. seperti apa? Kayak gimana tuh mereka beliau? Kalau ibu saya itu tergolong cuek ya, pembalap. Bukan pembalap, dia doyan ngebut. Yang saya ingat tuh saya sempat teriak-teriak karena dia nyupir mobilnya kenceng. Saya lupa kunci pintu. Sejak saat itu sampai sekarang kalau naik mobil saya kunci pintu. Oke, kalau bokap sosoknya seperti apa? Kalau bapak saya sosoknya lebih komedi. Oh, justru darah urat komedi lo dari bapak ya? Iya, kayak yang mainnya ketehe itu penciptanya dia sebetulnya. Beneran? Iya, waktu itu kan sempat mainnya ketehe sempat naik booming ya. Meneketnya? Itu kan dari program si yang sebelum itu si Extra itu kan. Nah itu kebetulan saya dapetnya dari bapak yang dia lagi cerita-cerita kan, Beh mau bikin bisnis tuh gimana ya? Biar ini duit kekumpul, pengen bikin bisnis biar jalan gimana ya? Dia cuma jawab gini, meneng keteh. Nah itu nyakitin banget loh. Itu nyakitin banget. Terus lempar di program itu ternyata booming gara-gara nama itu doang sih. Meneng keteh itu. Itu dia sih ini. Tor, dari bokap sama nyokap, ajaran apa dari beliau-beliau yang lo tanemin juga ke anak lo? Gue kalau sama bokap sih banyak ya, bokap tuh on time segala macem gitu. Makanya tuh gue agak sebel sama dia sekarang. Gimana sih kok sebel bagus dong? Harusnya bagus. Cuman pada dasarnya penduduk Indonesia rata-rata nggak ada yang on time. Iya kan? Jadi gue kadang tuh datang tuh sama genset. Gue datang. Contohnya hari ini. Hari ini saya datang setengah jam sebelum waktunya. Tora udah ada. Nginep di sini pasti dia. Emang lagi berantem sama Mika ya? Bukan. Mikir syuting pagi. Jadi bangunnya pagi. Ya itu kayak gitu-gitu. Kadang gue suka kesel juga sama bapak gue dengan on time-nya itu. Gue yang paling takut sama nyokap gue gitu ya. Nyokap gue kalau udah marah-marah gue pasti lari. Gue takut banget sama nyokap gue. Kan nyokap kalau marah pemain galak. Bokap juga? Enggak, nyokap enggak. Itu mah galak. Bokap? Nyokap lebih cuek. Bokap itu lebih apa ya? Kalau marah sama lo? Gemes. Maksudnya gemes? Di marah itu Nah lo kalau marah sama anak gimana? nggak pernah marah. Masa? Nggak pernah. Kalau misalnya ada yang ngeselin gitu? Urusan Mika. Serius lo? Lo gak pernah marah? Gue dulu dimarah-marahin terus, buktinya begini-begini juga, tatoan segala macam itu. Sekarang anak gue mau bikin konsep baru, dia nggak usah dimarahin lah. Tapi ini apa namanya cukup bagi-bagi tugas tuh untuk ngedidik, ngajarin anak apa segala macam. Lagi sekarang Janaka umurnya 4 tahun kan. Nah, itu. Bagi tugas sebetulnya lebih ke, iya sih, Mika biasa lebih banyak andilnya ya. Ngajarin macam-macam tuh sampai bikin prakarya buat anaknya gitu ya. Kalau gue tugas gue lebih itu deng, itu digunting itunya tuh. Itu lem pasangin di situ tuh. Itu udah gitu doang sih. Perintah. Itu bagian enak ya. Enak dong, kan suami. Mika Amalia tuh seperti apa sih sosoknya? Gue dulu pernah kasih lo sama Mika. Apaan film apa? Belum, dia belum kawin sama lo, masih bersih, masih baik. Lo, sekarang juga lo. Ya udah. Masih dulu mau infotainment pertama kali. Sekarang belum ada waktu itu. Satu kata yang mewakili sosok Mika Amalia. Satu kata aja. Mika itu cinta.
Cinta, arti cinta buat seorang Toro Sudiro. Cerita indah namun tanpa air. Enggak, itu udah lama banget ya. Jok lama ya. SMP tuh bikin isi buku tahunan. Dan Saling mengisi sih sebetulnya.